Halo guys, gue Ronaldo dari Proses Media dan selamat datang di Race Review Brazil. Gue akan menjelaskan seperti biasa apa yang terjadi pada free practice dan kali ini ada sprint dan kualifikasi dan race seperti biasa. So, mari kita mulai aja. Lalu kita buka aja dengan free practice kali ya. Di free practice karena ini seperti biasa karena ini sprint weekend berarti free practice hanya ada satu sesi doang dan di sesi satu ini nothing much, cuman ada seperti pergantian pembalap. Kevin Magnussen harus digantikan oleh Oliver Bearman. Sepertinya karena dikatakan Kevin Magnussen sedang sakit. Entah sakit apa, tapi intinya sedang sakit. Dan awalnya hanya sampai free practice satu saja. Lalu dilanjutkan dengan dia balapan di mungkin sprint sudah bisa ikutan. Ternyata tidak bisa. Kevin Magnussen harus digantikan permanen di race Brazil ini. Lalu kita masuk ke sprint kualifikasi. Again, beritanya nggak terlalu banyak karena satu tidak terlalu penting juga sprint kualifikasi. Lu cuma menang dapat 10 poin, no biggie, dengan resiko yang sangat besar. Dan di sprint kualifikasi ini juga mungkin berita yang sedikit shock adalah Lewis Hamilton harus keluar di Q2 sprint kualifikasi 2. Dan sedikit kaget ya, kayak sekelas Lewis Hamilton aja bisa keteteran dan cuma bisa finish di stop di kualifikasi kedua. Untuk Perez sudah nggak terlalu kaget. Dan dia berdua harus memulai di grid belakang, so sedikit PR untuk mendapatkan poin karena lagi-lagi di sprint cuma 8 besar yang dapat poin. So it's going to be hard. Sure. Lalu di front grid nanti bakal diisi dengan dua McLaren yang kembali melakukan dengan mobil seperti mereka ya, harusnya sudah nggak kaget ya dengan development mereka yang sangat lumayan kencang dan lain-lain. Mereka akhirnya bisa mengsecure front grid untuk sprint ke depan. Walaupun sprint tapi at least poin 10 lumayan sih untuk minimal mengkikis poin untuk mengejar Max Verstappen. Walaupun di posisi satunya Piastri yang mengisi, baru di posisi 2-nya Lando Norris. Lalu kita langsung lanjut aja ya ke sprint race-nya. Di sini McLaren menggunakan, entah ya, kalau banyak orang mengatakan kalau tim order itu langkah pengecut untuk mengejar poin. Tetapi untuk kali ini gue ngeliat kayak sepertinya every point matter. Dan menurut gue McLaren memainkan tim order yang sangat untuk sportivitas tidak terlalu bagus, tapi untuk hasil menurut gue fine. Mereka melakukan swap posisi yang sehingga Norris yang berada di posisi kedua bisa langsung naik posisi 1. So peringkat 1 Lando Norris pun berhasil finish di peringkat 1, lalu disusul Oscar Piastri dan Max Verstappen yang berhasil finish di posisi ketiga. Dan euforia hanya bertahan sebentar karena Max Verstappen terkena penalti yang mengakibatkan posisinya harus turun ke posisi keempat, sehingga podiumnya harus diberikan kepada Charles Leclerc yang finish posisi ketiga. Again, agak aneh, but it's okay. Lalu kita langsung masuk ke kualifikasi aja. Di kualifikasi, banyak sekali di kualifikasi 1, Lewis Hamilton harus finish di posisi 16 setelah begini. Mereka kualifikasi jam 7 pagi. Mungkin masih ngantuk. Mungkin, kita nggak tahu. Plus, lagi hujan lumayan deras kali ya. Lumayan deras karena pembalap-pembalapnya itu menggunakan wet tires yang berarti dengan kata lain tracknya sangat basah. Dan jam 7.20 balapan. Buset, lu nggak ngantuk ya? Gue aja ngantuk. Ya, hujannya sih dari kemarin, makanya kualifikasinya yang harus hari Sabtu pindah ke hari Minggu dan pagi-pagi. Mungkin itu alasannya, mungkin memang masih belum fokus, belum siap dan lain-lain. Makanya Lewis Hamilton hanya berhasil finish di posisi ke-16. Lalu di Q2 kali ini yang sangat shocking. 3 pembalap, Max Verstappen, Sergio Perez dan Carlos Sainz harus turun ke stop di Q2 dan harus start di posisi itu. Beruntung untuk Sergio Perez dan Carlos Sainz yang tidak mempunyai penalti.
Max Verstappen punya 5 grid penalti, yang berarti dia karena dia finish di posisi 12, dia akan start di posisi 17. Dan di Q1 ya terjadi 2 kali red flag. Yang pertama masih lanjut, setelah red flag pertama balapan masih kualifikasi masih dilanjutkan. Lalu di red flag yang kedua, nah itulah yang terjadi di Alex Albon. Dan kali ini pembalap favorit gue Yuki Tsunoda berada di posisi 3. Itu adalah pencapaian tertingginya Yuki untuk finish kualifikasi. Permasalahan adalah sayang sekali untuk Alex Albon karena crashnya yang di Q3 ini, dia harus gagal untuk memulai race. Dan ya dia harus dia harus step down dari balapan. Dan sepertinya tidak akan terjadi lagi kejadian di Australia karena Franco sendiri sudah step up, tidak seperti Logan Sargent. So ya Logan Colapinto yang akan tetap balapan. Alex Albon harus menunggu di bench, menunggu mobil yang tidak bisa fix sampai balapan. 4 jam sebelum balapan, lu nggak akan keburu. Lalu kita mulai crash. Balapan di hujan ya, menurutku kayak balapan di hujan, no DRS, no bullshit dan lain-lain. Cuman pure lu akan mengejar overtake dengan raw dan mungkin dengan tenaga IRS. Menurut gua ini balapan yang awalnya sedikit ya cukup oke di awal. Entah sengaja atau enggak. Ini lagi-lagi William melakukan screw up kembali. Colapinto nge-crash, red flag. Yuki udah pit stop, Max belum, Alpine dua-duanya belum. Dia bersenjata semua. Karena red flag ini juga dan semua pembalap masuk, mereka diberi kesempatan untuk melakukan pergantian ban, dan which is Max Verstappen, terus Gasly dan Ocon itu merupakan pit stop gratis. Dan akhirnya dari start chaos lagi. Menurut gue banyak banget chaos, kayak Oliver Berman yang berkali-kali nge-spin di track, terus Oscar Piastri juga. Banyak banget pembalap-pembalap yang tiba-tiba suka nge-slide. Purely karena waterboard dengan bannya benar-benar gak ada grip dan tidak terkena tanah. Banyak banget Carlos Sainz sampai harus crash. Dan akhirnya Max Verstappen mengakhiri puasa juaranya kembali setelah 10 race dan kembali menjuarai GP Brazil. Sepertinya sudah agak lama banget dia nggak juara lagi. Dan shocking podium kali ini diisi oleh dua Alpine yang dia langsung naik posisi ke-6 dengan dapat gede banget poinnya. Oke, gue nggak akan nyalain Vicard ya, karena menurut gue strateginya itu juga nggak salah, cuman emang Williamnya aja bapuk dengan balapan wet di track yang kayak gini. Emang di satu sisi sangat berbahaya untuk pembalap, dengan pembalap yang nge-crash kemana-mana, nge-spin di kanan kiri, harus retire dengan ya kondisi kayak gitulah. Itu sangat berbahaya untuk pembalap. Tetapi untuk penonton kayak gue, sedikit nambahin added value untuk penontonnya, karena ini bener-bener race yang ketat banget. Bahkan ada satu kondisi sepertinya Yuki hampir ngebalap, tapi sayangnya nggak dapet aja, sayangnya. So untuk gue predik ini, verdict gue untuk race ini memang chaos in water. Ini hujan emang chaos. Jadi gue ngerasa kayaknya FIA bener deh, kadang suka gue ngerasa kayak lu punya wet tire, tapi kalau hujan dikit lu nggak berani. Why? Kayak air, wet tire gunanya apa? Tapi setelah gue lihat di sini, itu alasannya. Make sense dikit. Dan selamat juga sih buat Max akhirnya, untuk setelah 10 kali balapan gak juara, akhirnya juara lagi. Wilhelmus, gua udah lumayan agak kangen dengan Wilhelmus. Kemarin kan God Save the King terus, bosen. Gue tahu tahun kemarin sama, cuman kali ini bosen.
Dan menurut gue Vicard dengan finish di posisi 9 dan 7 dan kembali kembali lagi dia Liam Lawson kembali membokongin Sergio Perez. At some point kayak either PC hilang ketika restart atau apa, entah kenapa ya, mungkin bannya terlalu dingin dan restartnya juga kurang bagus. But menurut gue ya double point untuk pertama kalinya Vicard menurut gue udah solid, so good job guys, no sweat, ini udah hasil bagus juga. Walaupun harusnya lu bisa podium, but that's okay. We got it next time, okay? We got it next time. So, thank you so much buat udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, kalian bisa tulis di komentar ya. So, kita akan ketemu lagi di lama juga ya, tanggal 24 November ya. So, terima kasih buat yang udah nonton. I see you guys again tanggal 24 November di Las Vegas. Peace.